Baik, saat ini kita sampai di gambar teknik bab 5 dengan pokok bahasan denah dan potongan. Di bab sebelumnya kita belajar tentang proyeksi multiview dan proyeksi isometri. Tetapi apakah gambar tampak yang kita buat melalui proyeksi multiview yang menghasilkan gambar tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak atas, serta gambar isometri itu cukup memberikan informasi tentang isi objek? Tentunya kalau kita membahas informasi isi dari suatu objek, tapi kita hanya punya data gambar tampak saja dan isometri, tentunya informasi tentang isi objek itu tidak akan cukup tersampaikan, karena gambar tampak dan proyeksi isometri suatu objek yang diambil dari berbagai sisi objek dianggap tidak cukup informatif dalam menyampaikan informasi suatu objek, terutama jika kita membahas objek tingkat lanjut yang sudah tidak solid lagi, tapi objek yang kita bahas itu sudah mempunyai banyak bagian di dalamnya dengan berbagai informasi yang sangat penting dan harus disampaikan. Untuk itu, informasi tentang isi atau bagian dalam dari suatu objek yang sudah cukup kompleks sudah tidak dapat diberikan hanya dengan menampilkan gambar tampak, karena nantinya gambar tampak akan menjadi terlalu rumit dan kehilangan fungsinya sendiri. Kemudian untuk mengetahui bagian dalam atau isi suatu objek, tentunya kita perlu untuk memotong atau membelah objek tersebut. Baru kita dapat tahu nih isinya itu apa dari objek yang kita bahas itu. Nah, di sini posisi di mana kita akan memotong suatu objek tentunya terkait dengan informasi di bagian atau di posisi mana yang kita butuhkan, atau bagian dalam atau isi objek sebelah mana yang akan kita perlihatkan. Kita masuk ke pembahasan gambar denah. Gambar denah didefinisikan sebagai gambar tampak bagian dalam dari suatu objek yang dilihat dari atas ke arah bawah dengan seolah-olah memotong atau membelah objek tersebut melalui suatu bidang datar horizontal dengan ketinggian tertentu dari dasar objek. Istilah denah disebut juga dengan tapak atau istilah bahasa Inggrisnya plane. Jadi jika kita akan membuat gambar denah, bisa diumpamakan seperti kita ingin mengetahui seperti apa isi dari keseluruhan dari sebuah roti ini. Tapi dilihat dari sisi atas ini. Caranya yaitu dengan kita memotong roti ini pada bagian bawahnya ini, sehingga kita nanti bisa mengetahui isi dari roti ini. Ya, dengan kita memotong roti ini secara horizontal atau pada bidang horizontal, kemudian kita buka atasnya, bagian atasnya roti ini setelah terbagi dua tadi kita buka, maka kita bisa mengetahui bagian dalam dari roti ini. Pada sisi bagian paling kiri ini ternyata isinya keju, kemudian di sisi berikutnya sebelah kanannya isinya coklat, kemudian setelah itu isinya keju lagi dan coklat lagi. Kita ingin melihat bagian dalam dari suatu objek, kemudian kita
potong secara horizontal atau pada bidang horizontal, sehingga kita dapat mengetahui bagian dalamnya jika dilihat dari sisi atas objek tersebut. Oke, itu tadi penjelasan tentang gambar denah. Nah, ini contoh gambar denah yang sering kita jumpai. Misalnya kita lagi lihat pameran perumahan, nah ini sering disampaikan tuh denahnya. Pada gambar denah ini kita bisa tahu isi dari bagian dalam objek rumah. Objek di sini yang dibahas adalah rumah. Itu ternyata terdiri dari beberapa kamar atau ruang. Kemudian ukuran dari masing-masing ruangan tersebut juga kita ketahui, termasuk aksesnya. Oh, kalau mau masuk lewat pintu ini, kalau mau ke teras belakang lewat pintu ini. Dan informasi-informasi penting lainnya seperti ketinggian, elevasi, lantai pada masing-masing ruang juga ditampilkan. Ini contoh dari gambar denah lainnya. Di sini ada notasi-notasi seperti ini, ada tanda garis titik, dan ada angkanya. Kemudian ada notasi huruf di sumbu Y dan sumbu X. Ada juga garis titik yang mendatar ini. Ini akan dibahas saat nanti masuk di potongan. Berikutnya tujuan pembuatan gambar denah, yaitu untuk mendapatkan informasi apa saja bagian dalam atau isi dari suatu objek secara keseluruhan yang ditinjau atau dilihat dari atas. Kemudian gambar denah terdiri dari batas tepi luar dan dalam dari objek. Tentunya jika bagian dalamnya ada batasnya ya. Kemudian isi bagian dalam objek. Tentunya ini informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian ada keterangan, simbol, arsiran yang menyatakan atau menginformasikan suatu material objek. Kemudian dimensi, panjang, dan lebar. Berikutnya lagi ada garis dan simbol atau kode potongan yang tadi di gambar sebelumnya digambarkan dengan garis titik. Kemudian ada simbol koordinat juga yang di gambar sebelumnya tadi ada notasi angka dan huruf di sumbu X dan Y. Kemudian jenis denah. Yang pertama denah ruang, yaitu gambar yang menyampaikan informasi denah dengan batasan pada suatu ruang tertentu. Jadi kalau tadi kita melihat gambar denah rumah, itu keseluruhan ya, denahnya keseluruhan satu objek rumah. Kadang ditampilkan juga informasi denah ruang salah satu dari ruangan yang ada di dalam rumah itu atau gedung itu. Misalnya denah ruang tamu, denah ruang kamar tidur, denah kamar mandi, denah dapur, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan denah ruang. Jadi dia informasinya yang disampaikan itu terbatas hanya pada suatu ruangan tertentu saja. Kemudian ada denah kawasan atau sering disebut dengan site plan, yaitu gambar denah dalam lingkup yang meliputi suatu kawasan atau area yang cukup luas. Jadi lebih luas daripada denah satu rumah atau satu gedung gitu. Karena ditampilkan juga gambar objek-objek yang ada di kawasan tersebut, baik objek existing maupun objek rencana, dengan diikat atau diorientasikan pada arah mata angin. Yang dimaksud yaitu pada gambar denah kawasan ditampilkan juga simbol arah mata angin biasanya. Jadi yang melihat gambar kita itu
bisa mendapatkan informasi mana arah utara, mana arah timur, barat, selatan, dan sebagainya. Jadi gambar denah kawasan ini bisa jadi contohnya seperti denah kawasan pemukiman, perumahan itu. Jadi terdiri dari beberapa denah rumah, termasuk ada jalan akses penghubungnya antar rumah, kemudian jalan akses penghubung ke jalan yang lebih besar, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada juga denah elemen. Yang dimaksud denah elemen adalah gambar denah suatu elemen yang merupakan bagian dari suatu bangunan, struktur, atau konstruksi. Misalnya denah penulangan beton. Jadi misalnya pada suatu proyek bangunan diperlukan gambar denah dari pekerjaan penulangan beton. Jadi yang disampaikan atau yang digambar yaitu hanya denah penulangan beton saja, yang merupakan suatu bagian atau elemen dari suatu bangunan atau struktur. Kemudian tips dalam pembuatan gambar denah yaitu sampaikan informasi yang selengkap mungkin. Selanjutnya, cara membuat gambar denah. Yang pertama, tentukan objek yang akan dibuat gambar denahnya. Kita harus tahu dulu nih, gambar apa yang akan kita buat gambar denahnya, objek apa yang akan kita buat gambar denahnya. Apakah bangunan gedung, apakah bangunan jembatan, dan sebagainya. Kemudian pahami isi bagian dalam dari objek yang akan kita gambar denahnya, yang meliputi segala informasi mengenai jenis, jarak, elevasi, jumlah, mutu dari elemen-elemen pengisi objek yang ada. Jadi kita harus paham dan tahu tentang informasi seperti jenis elemennya itu apa aja yang di dalam objek itu. Kemudian jarak antar elemennya berapa, elevasi elemennya berapa, jumlahnya berapa, dan termasuk mutunya atau materialnya juga. Material dari elemen pengisi objek itu. Berikutnya, seperti membuat gambar tanpa atas. Kita membuat gambar denah lengkap dengan bentuk utama objek dan isi dari objek yang disebutkan sebelumnya tadi. Kita gambar semua secara lengkap. Kemudian lengkapi gambar denah dengan keterangan, dimensi, dan atribut-atribut lainnya seperti judul gambar dan sebagainya. Ini adalah simulasi dari gambar denah. Jadi kita punya beberapa objek. Dalam hal ini objeknya sudah digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Pada kotak sebelah kiri ini adalah gambar tanpa atas. Pada gambar sebelah kanan, kotak sebelah kanan ini gambar isometri. Nah, bedanya gambar tanpa atas dengan gambar denah adalah kalau gambar tanpa atas ini apapun yang terlihat dari atas itu kita gambarkan apa adanya. Mungkin di dalamnya ada objek bisa kita gambarkan dalam garis putus-putus tipis ya, karena tidak terlihat langsung. Contohnya mungkin seperti ini. Nah, ternyata di dalamnya ada dinding lagi ini. Jadi objek yang berwarna biru, merah, hijau, dan kuning ini tidak solid ya. Nah, bedanya gambar denah dengan gambar tanpa atas yaitu kita membuat potongan pada keseluruhan objek ini melalui sebuah bidang datar horizontal. Nah, contohnya bidangnya ini. Ini yang akan memotong objek-objek ini. Bidangnya berada di sumbu X dan Y, jadi horizontal. Kalau kita potong hasilnya seperti ini. Nah, dari tanpa atas
terlihat isi di dalam objek-objek ini. Inilah yang dinamakan gambar denah. Terlihat di dalamnya objek-objek tadi seperti ini. Ternyata ada dindingnya. Secara isometri gambarnya seperti di kotak sebelah kanan ini. Nah, itu salah satu penjelasan dari gambar denah. Nah, contoh dari gambar denah elemen seperti ini. Jadi dari gambar konstruksi jembatan, kita buatkan gambar denah penempatan tiang pancang. Contohnya seperti ini. Jadi gambar jembatannya sendiri nggak terlihat di sini. Atau gambar denah jembatannya nggak terlihat. Yang terlihat atau yang disampaikan pada gambar ini hanya denah elemen penempatan tiang pancangnya. Ada abutmen jembatan. Ini contoh lainnya yaitu denah penulangan tadi yang saya sebutkan. Contoh denah penulangan untuk konstruksi jalan. Dalam hal ini jalan beton. Yang ditampilkan apa? Posisi tulangan betonnya, kemudian jenis tulangannya apa. Di sini ada dowel, ada tie bar, kemudian ukuran tulangannya berapa. Sini sebutkan D16, berarti diameter 16 mm, tapi ulir ya, deform. Panjangnya 70 cm dan sebagainya. Nah, untuk denah kawasan atau side plan tadi, salah satu contohnya seperti ini. Ini ada denah jembatan. Terlihat di sini jembatannya ada dua, kemudian ini sungainya, ada jalan-jalannya, jalan existing, perumahan-perumahan, kemudian ada juga simbol arah mata angin. Berikutnya kita masuk ke gambar potongan. Definisi dari gambar potongan yaitu merupakan gambar tampak bagian dalam dari suatu objek yang dilihat dari suatu sisi arah horizontal atau vertikal, dengan seolah-olah memotong atau membelah objek tersebut melalui suatu bidang horizontal atau vertikal pada tempat atau posisi tertentu dari tepi ujung objek. Jadi kalau tadi gambar denah itu kita memotong pada bidang datar horizontal saja pada ketinggian tertentu dari dasar objek. Tapi kalau gambar potongan ini kita bisa memotong pada bidang horizontal atau bidang vertikal. Istilah potongan disebut juga dengan penampang atau istilah bahasa Inggrisnya section. Berikutnya tujuan pembuatan gambar potongan yaitu untuk mendapatkan informasi apa saja bagian dalam atau isi dari suatu objek yang dilihat dari salah satu sisi pemotongan. Jadi gambar potongan itu digunakan untuk mengetahui isi dari suatu objek, misalnya roti ini. Kita ingin mengetahui, misalnya di bagian sisi paling kiri ini isinya apa saja, lebarnya seberapa, ukurannya berapa, misalnya seperti itu. Atau sekaligus kita akan mengetahui isi dari keseluruhan objek ini. Jadi nantinya ada dua jenis potongan ya. Yang pertama khusus untuk mengetahui salah satu isi dari segmen-segmen ini. Yang kedua potongan yang untuk mengetahui keseluruhan isi dari objek ini. Untuk mengetahui salah satu isi segmen ini umumnya disebut dengan potongan melintang. Sedangkan potongan yang untuk mengetahui keseluruhan isi dari objek ini biasanya disebut dengan potongan memanjang, karena dari ujung satu sisinya sampai ke ujung sisi yang lain. Coba sekarang kita membuat potongan pada salah satu segmen dari roti ini yang umumnya disebut dengan potongan melintang. Jadi kita ingin tahu nih,
Kalau sebelah sini ini isinya apa dan seberapa besar isinya, caranya ya kita harus memotong pada bagian ini. Oke. Oke, objek roti sudah kita potong pada salah satu sisi. Kemudian untuk mengamati potongan dari segmen ini, kita harus melihatnya dari salah satu sisi. Bisa jadi yang kita lihat yang sisi sebelah sini atau sisi yang sebelah sini yang masih tertinggal ini. Ini tadi potongan melintang. Kemudian kita akan membuat potongan memanjang. Jadi kita akan memotong sepanjang objek roti ini. Nantinya kita akan tahu isi dari keseluruhan roti ini seperti apa. Ditinjau dari samping ya, samping sini atau samping sisi sebelah sini. Oke, kita potong aja rotinya. Baik, rotinya sudah terbelah menjadi dua atau sudah terpotong menjadi dua secara memanjang. Berikutnya kita akan ambil salah satu sisinya untuk mengetahui bagian dalamnya. Nah, ternyata bagian dalamnya seperti ini. Kalau dilihat secara memanjang, yang segmen sisi sebelah kiri pertama ini isinya keju, kemudian segmen kedua isinya coklat, dan segmen ketiga isinya keju lagi, kemudian segmen terakhir isinya coklat dengan ukuran isian yang berbeda-beda ya. Dengan potongan memanjang ini kita bisa mengetahui keseluruhan dari isi bagian dalam atau komponen elemen dari suatu objek, contohnya seperti roti ini. Berikutnya gambar potongan terdiri dari yang pertama batas tepi luar dan dalam. Kalau ada batas tepi dalam ya. Kemudian isi bagian dalam objek. Berikutnya keterangan, simbol, arsiran material. Kemudian dimensi jarak, panjang, lebar. Dan ada juga dimensi ketinggian atau elevasi objek. Kemudian jenis-jenis potongan. Umumnya suatu objek digambarkan dalam potongan memanjang dan potongan melintang untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau komprehensif. Gambar potongan melintang atau istilah bahasa Inggrisnya cross section, yaitu potongan pada arah sisi objek yang pendek untuk menyampaikan informasi komponen bagian dalam objek pada arah melintang. Untuk mengetahui kemiringan elevasi pada suatu posisi atau bagian objek. Kemudian gambar potongan memanjang atau istilah bahasa Inggrisnya long section, yaitu potongan pada arah sisi objek yang memanjang untuk menunjukkan gambaran potongan bangunan atau objek dalam arah memanjang secara keseluruhan dari ujung bagian awal sampai bagian akhir. Juga untuk mengetahui arah kemiringan, jumlah bentang jembatan, perbedaan elevasi atau tinggi bagian bangunan dari awal sampai akhir suatu konstruksi. Dan gambar potongan melintang dan memanjang ini umum digunakan pada gambar suatu bangunan yang bentuknya memanjang seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, jalur rel kereta, dan sebagainya. Simbol potongan. Simbol potongan terdiri dari beberapa bagian, antara lain simbol potongan pada suatu objek digambarkan dalam suatu garis tebal putus-putus dengan titik. Jadi garis titik atau dash dot ya, yang dibuat tebal garisnya.
Kemudian pada ujung garis potongan diberi simbol yang menunjukkan arah pandang potongan. Biasanya tandanya atau simbolnya itu berupa panah atau segitiga yang fungsinya itu tadi untuk menunjukkan arah pandang potongannya. Kemudian simbol potongan juga dilengkapi dengan angka atau huruf yang menjadi nama dari potongan. Jadi untuk membedakan misalnya satu objek kita beri beberapa potongan. Nah, itu harus kita beri nama supaya tidak bingung nanti. Dan simbol potongan ini dapat diletakkan pada gambar denah seperti yang contoh gambar denah nomor 2 tadi. Atau juga simbol potongan ini dapat diletakkan pada gambar tampak. Nah, ini contoh simbol dari potongan. Ada garis titik, garis titik, garis titik. Kemudian ada tanda panah atau segitiga yang menunjukkan arah pandang potongan. Kemudian ada angkanya. Ini simbol atau keterangan nama dari potongan. Berarti ini potongan 1, 1. Atau pada bentuk yang lebih sederhana seperti ini, garis titik, garis titik, garis titik tebal, kemudian ada tanda panah yang menunjukkan arah pandang potongan, kemudian ada angka yang menunjukkan nomor potongannya. Tips dalam pembuatan potongan. Potongan dibuat pada bagian atau posisi objek yang berbeda isi atau komponen bagian dalamnya. Jangan membuat potongan pada bagian atau posisi objek yang berbeda, tetapi isi atau komponen bagian dalamnya tetap sama. Karena nanti akan percuma kita membuat potongan itu. Karena isinya sama, meskipun posisi potongannya berbeda, nanti gambar potongannya sama saja dengan gambar potongan yang di bagian lain karena isinya sama. Jadi kita harus cermat ya membuat potongan ini, dimana kita akan membuat potongan, kita perkirakan ini isinya sama apa enggak. Kalau isinya sama dengan potongan yang lain, yang penting nggak usah pindah ke bagian yang lain. Kemudian antara posisi garis potongan dengan gambar potongan harus saling terkait. Jadi kalau kita membuat garis potongan pada suatu bagian objek, itu hasil gambar potongannya juga harus mencerminkan atau menginformasikan isi bagian dalam di posisi garis potongan itu. Jangan sampai tidak nyambung antara posisi garis potongannya di bagian tertentu ini, ternyata hasil gambarnya tidak mencerminkan isi bagian objek di daerah tersebut atau di posisi tersebut. Jadi harus benar-benar saling terkait. Kemudian sampaikan informasi yang selengkap mungkin. Baik, berikutnya cara membuat gambar potongan. Yang pertama, tentukan posisi pemotongan. Bagian mana yang akan kita potong atau posisi mana yang akan kita potong, kita tentukan dulu. Berikutnya kita buat garis potongan pada gambar denah atau tampak. Yang tidak kalah penting, kita harus memahami isi bagian dalam dari objek yang meliputi segala informasi mengenai jenis, jarak, elevasi, jumlah, mutu dari elemen-elemen pengisi objek itu. Ini sebagai dasar untuk kita membuat gambar bagian dalam dari potongannya. Kemudian kita buat garis proyeksi dari gambar denah dan tampak untuk membuat gambar bagian luar dan bentuk utama objek serta isi dari objek yang akan kita gambar. Jadi antara gambar potongan dengan gambar denah dan tampak ini saling terkait ya. Kemudian melengkapi gambar potongan dengan keterangan, dimensi, dan atribut lainnya.
Masih dengan objek gambar yang sama seperti gambar denah tadi, tapi kali ini bidang potongnya adalah bidang vertikal ini. Kalau kita lihat di kotak sebelah kanan, bidang potongnya vertikal seperti ini, berada di sumbu X dan Z. Kalau dari tampak atas, potongannya seperti ini. Garis potongnya memanjang ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kemudian hasil pemotongannya seperti apa? Oke, kita buka hasil pemotongannya. Kalau dari tampak isometrinya seperti ini hasil potongannya, karena dilihat dari salah satu sisi ya. Kalau dari sebelah sini, nah inilah gambar tampak memanjang hasil pemotongan tadi, ditinjau dari tampak depan. Lalu bagaimana dengan potongan melintang? Baik, berikutnya kita akan coba untuk membuat potongan melintang dari masing-masing objek yang ada. Jadi kita udah buat garis potongan di tiap objek ini. Kalau tanpa isometrinya seperti ini, jadi nanti kita akan lihat ke arah sana ya, berarti ke arah kanan. Saya rubah dulu posisinya. Oke, kita potong satu persatu ya, coba. Nah, ini hasil pemotongan dari objek pertama. Kemudian untuk objek yang warna merah ini kita potong juga. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang objek warna hijau kita potong. Hasil pemotongannya seperti ini. Kemudian ada satu lagi potongan di sisi sebelah sini. Nah, hasil pemotongannya seperti ini. Dan terakhir objek warna kuning ini kita potong. Hasil pemotongannya seperti ini. Nah, itulah tadi penjelasan gambar potongan. Berikutnya ada gambar contoh potongan yang disandingkan dengan gambar tampak dan denah. Jadi antara gambar potongan dengan gambar tampak dan denah ini sebenarnya saling terkait. Ini contoh di sini adalah gambar bangunan rumah ya. Ini ada potongan AA, potongan BB. Coba kita lihat potongan AA dan ini potongan AA. Dan ada potongan BB. Di denah ini sebenarnya kelihatan ini kalau mana agak buram ya. Ini potongan AA di sini memotong bagian rumah yang sebelah sini, sedangkan potongan BB memotong bagian sini. Ini yang disebut tadi garis potongan diletakkan pada gambar denah. Kalau kita lihat di sini, potongan AA ini adalah potongan melintang dan potongan BB bisa disebut potongan memanjang. Berikutnya ada juga contoh yang lebih sederhana mungkin. Ini ada gambar tangga dari pasangan batu. Denah atau tampak atasnya mungkin seperti ini. Tangga inspeksi A. Kemudian dipotong di bagian ini. Kita membuat potongan di tengah-tengahnya persis. Potongan AA namanya. Hasil potongannya bentuknya seperti ini. Ini mirip gambar tampak ya. Cuman isinya kita bisa mengetahui. Kebetulan ini gambarnya solid. Jadi tidak ada tepi bagian dalam, hanya bagian luar aja. Nah, yang lebih kompleks lagi, ini ada potongan melintang dari suatu jembatan. Jadi kalau jembatan itu kita potong, kita bisa tahu nih ternyata di bawah permukaan aspal ada struktur-struktur yang cukup kompleks.
termasuk sampai pondasinya. Nah, ini gambar potongan itu menyajikan isi bagian dalam atau komponen-komponen dari suatu objek yang dilengkapi dengan keterangan materialnya apa. Seperti ini, ada pipa drainase, ukurannya berapa, kemudian ada marka jalan tebalnya berapa, kemudian ini ada material aspalnya yang dipakai untuk di jembatan, materialnya aspal ini di sini ACWC tebalnya 4 cm. Kemudian jarak-jaraknya juga disampaikan di sini, jarak antar marka, jarak trotoar, dan ada elevasi juga, elevasi objeknya, elevasi objek. Di sini juga ada informasi tentang material yang digunakan, jarak-jarak antar pondasi. Berikutnya ada juga potongan yang dibuat pada gambar tampak atau gambar potongan. Jadi pada gambar tampak ini atau gambar potongan ini kita membuat garis potongan seperti ini, garis potongan 6, garis potongan 7 dan 8. Hasilnya kita bisa mengetahui pada potongan 6 ini isi bagian dalamnya seperti ini. Kemudian pada potongan 7 di tengah-tengah tiang ini, ini struktur pilar jembatan ya. Pada potongan 7 isinya seperti ini. Beda enggak? Beda ya. Di sini potongan 6, kalau kita amati ini ada 2 lapis tulangan yang bentuknya cincin, 1, 2. Ini tepi luar ya, yang di luar tepi luar pilarnya. Kemudian ini juga sama, tepi luar pilarnya. Cuman di sini hanya ada 1 lapis tulangan yang mengelilingi pilar ini. Kalau ini ada 2. Kemudian di potongan 8. Potongan 8 ini juga sepertinya sama dengan potongan 6 tadi, ada 2 lapis tulangan yang mengelilingi pilar. Selanjutnya ada juga gambar potongan melintang jalan seperti ini. Tapi di sini sudah tidak disebutkan ini potongan nomor berapa. Tapi yang disebut adalah stationing atau STA. Jadi posisi potongannya sudah menggunakan STA atau stationing. Jadi nanti kalau mencari posisinya di mana ya udah dicari aja di STA 2 plus 125 sampai 2 plus 206, potongannya seperti ini. Di sini juga ditampilkan arsiran-arsiran, berarti materialnya ini beton, ini pasir atau agregat dan sebagainya. Jarak-jaraknya ditampilkan semua, material-material ditampilkan. Ini juga ada contoh potongan flyover. Jadi ini jalan existing atau jalan yang di bawah, kemudian ini jembatan layangnya berada di atas. Ini juga menggunakan informasi potongannya menggunakan STA. Ini juga sama, potongannya menggunakan STA. Ini ada potongan jalan, termasuk ada tanggulnya dan sungainya. Nah, berikutnya di sini gambar potongan ini diformat dalam bentuk dilengkapi dengan tabel juga yang menunjukkan informasi elevasi dari struktur ini. Di elevasinya ditampilkan dalam bentuk tabulasi. Demikian pembahasan materi bab 5 ini. Terima kasih atas perhatiannya.